Dan sekarang marilah kita sama-sama simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ridho bin Yahya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terdengar dari cara jawab salamnya, walaupun dari orang-orang yang terlihat begitu sangat semangat dalam belajar, tapi cara jawab salamnya seperti isyarat Habib Taulilatih Istunduh. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Jawabnya ini setengah-setengah, berarti benar. Benar apa enggak? Nah, nggak jawab salam dan lemes. Andai kata di majelis ini nggak ada pahala kecuali hanya menjawab salam, wallahi udah lebih dari cukup itu. Karena menjawab salam teh pahalanya besar banget. Sampai Nabi menjamin surga bahkan dari cara menjawab salam. Kan kita sering dengar hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda di depan para sahabat dengan beliau mengatakan, "Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum?" Qalu bala. Qala absus salam bainakum. Itu hadis pertama. Hadis yang lain Nabi mengutamakan tentang pentingnya mengucapkan salam sebagai sunnah dari beliau dan wajibnya menjawab salam. Pertama kali beliau menginjakkan kaki di kota Madinah Al-Munawwarah yang saat itu masih namanya Yathrib, beliau ceramahnya pertama kali atau deklarasinya sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Yathrib pada saat itu, yang kemudian dirubah oleh Nabi Al-Madinah Munawwarah, itu yang pertama kali menyebabkan seorang Yahudi masuk Islam bernama Abdullah bin Salamah. Itu gara-gara Nabi ucapan pertamanya seperti ini. Apa ucapan Nabi? Ayyuhan nas. Nabi gak bilang ayyuhal muslim, karena Nabi tahu nih yang beliau sedang hadapi di kota Yathrib saat itu bukan hanya sahabat yang udah masuk Islam, ada Yahudi, ada orang yang mungkin gak tahu ikut agama kemana, masih bingung, maka Nabi pakai kata-kata ayyuhan nas. Tapi tetap keberuntungan manusia juga Nabi sampaikan ayyuhan nas absus salam. Pertamanya disebutkan salam. Wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-lail wan nas niyam tadkhulul jannah. Disalam lagi-lagi. Bahkan rukun salat yang terakhir yang selama ini kita kerjakan adalah padahal ngawalinya pakai takbir. Iya kan? Kepada Allah kita takbir Allahu Akbar, bukan Assalamualaikum, tapi diakhirinya disuruh jadi salam. Kita salam kemana nih? Itu ada esensinya semua. Jadi kalau saya uraikan tentang salam yang terjadi malam ini nggak bahas muludan ya, tapi itu urgensi. Jangan sampai kita yang selama ini mengutarakan cinta sama Nabi, yang seakan menunjukkan diri kita nih paling ikut Nabi, tapi bab menjawab salam aja kita kayak setengah-setengah. Mungkin baik sangka saya karena memang waktunya lain waktu ngaji, udah putih. Jadi kira-kira saya tutup doa aja apa lanjut ini? Lanjut. Serius? Karena nggak boleh zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau berbicara suatu kebaikan bukan di waktunya. Itu juga bukan kebaikan. Ada raja di Mesir saat itu bermimpi, yang mana mimpinya ini dia ngelihat gigi depannya semua rontok. Gigi depannya rontok. Bangun kaget, dia pegangin giginya, oh ternyata masih ada.
Besok malamnya mimpi lagi, berulang-ulang kali dia mimpi itu. Akhirnya dia ketakutan, dia panggil ajudannya, menteri-menterinya, dia bilang kumpulkan semua ahli tafsir mimpi, dudukkan di sini. Para ahli-ahli mimpi yang ada di kotanya datang tafsir mimpi pertama. Kata Tuhan tafsir mimpi itu bilang, wahai raja, itu maknanya adalah kamu akan melihat setiap anggota keluargamu mati di depan matamu. Kurang ajar, kata rajanya, berani-berani kamu bilang seperti itu kepadaku. Pasukan penjarain dia, kurang ajar nih dia, nggak sopan santun. Panggil lagi penafsir mimpi kedua, sama jawabannya, raja, kamu akan ditakdirkan oleh Allah melihat kedua matamu, melihat keluargamu meninggal semua. Kurang ajar, nggak belajar dari penafsir mimpi pertama, masukin penjara. Sampai datang tukang tafsir mimpi ketiga. Ketika tafsir mimpi ketiga bilang, wahai raja, mimpimu itu berarti kabar gembira, katanya. Ini yang aku tunggu nih, katanya. Apa kabar gembiranya? Kata si tafsir mimpi, kabar gembiranya ini menunjukkan kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara keluargamu. Saya ulangin sekali lagi, kamu adalah orang yang panjang umurnya di antara. Ini yang aku tunggu, kata raja. Barakallahu fikum, kasih hadiah. Dari cerita tadi, keluar dari ceritanya fiktif atau benar, tapi ini uslub yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu bilang dalam hadisnya, basyiru wala tunaffiru. Kata Nabi, kalau mau nyampein kabar, ya, kalau mau nyampein suara kepada orang, beri kabar gembira. Jangan kasih kabar yang gak enak. Jangan bikin orang lari dari agama. Sampaikan sesuatu pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kita nemuin cara Nabi dalam menasihati sahabatnya nggak pernah satu ukuran sama. Nggak semua sahabat tuh dinasihati Nabi dengan bahasa yang sama, tuh nggak pernah. Nabi selalu memposisikan seseorang pada posisinya masing-masing. Bahkan ada seorang sahabat, ini diceritakan dalam Ibnul Asakir. Seorang sahabat ini dia lucu banget. Jadi di jiwa kepemudaannya itu sangat besar dalam dirinya, sampai sahabat ini suatu hari dia sedang berada di suatu perjalanan peperangan, singgah di satu kampung. Ketika dia duduk di satu kampung tadi, ngebangun kemah di sekitaran kampung itu. Kemudian ketika dia setelah membuat kemah bersama Nabi ini, sama Nabi, akhirnya dia keluar dari kemah, nggak taunya dia niatnya mau ngambil ontak nih, atau mau ngasih makan ontak. Pas lagi mau makan ontak, ternyata dia ngeliat ada perempuan lagi nongkrong-nongkrong di kampung itu. Apa yang dia lakukan? Tertarik, anak muda dengan yang apa gelis, dan normal namun ngicep, benar nggak? Akhirnya udah, dia mau duduk nih, mau nongkrong, mau ikut, padahal lagi sama Nabi nih. Selesai, nggak tahunya Nabi keluar, ngelihat dia nongkrong. Akhirnya sama Nabi SAW disamperin, dia langsung ketakutan. Ditanya sama Nabi, kamu ngapain di sini? Ya Rasulullah, aku mau ngasih makan onta, katanya. Aku mau ngasih makan onta. Benar, kata Nabi, kamu mau ngasih makan onta? Iya ya Rasulullah. Ternyata pas dia ngomong onta itu, ontanya udah nggak ada, udah diambil sahabat yang lain nih. Dia tuh padahal nongkrong kan, ontanya udah nggak ada. Kata Nabi, kamu ngasih makan onta? Iya ya Rasulullah. Oh ya kan, Rasulullah. Padahal Nabi bisa nasihatin saat itu juga. Ada sahabat Nabi yang lain tuh namanya Sa'labah, pernah tidak sengaja melihat aurat, dimarahin aja sama Nabi. Beda sama satu sahabat ini nih. Oh, kata Nabi, kamu ngasih makan onta ya? Ya. Mana ontanya? Ada ya Rasulullah. Oh ya sudah. Selesai kejadian itu, udah lama aja. Seminggu kemudian setelah kejadian itu, Nabi melihat dia di jalan, ditanya sama Nabi, mana ontanya? Gitu. Ada ya Rasulullah, ada. Akhirnya udah pergi. Nabi nggak marahin, nggak apa. Sampai Nabi ketemu lagi di masjid suatu hari kemudian, akhirnya Nabi setiap ketemu dia, mana ontanya? Terus aja Nabi kayak gitu sampai dia kemudian dalam hatinya nggak mau keluar rumah. Kayak kita kalau lagi punya guru, tahu guru kita teh sadar kita buat salah gitu lah. Tapi
tapi dia teh nggak langsung marah gitu, nggak langsung nyarek. Kayak gimana gitu rasa hati teh. Nah sahabat ini tuh diam aja di rumah, nggak mau keluar karena takut ketemu Nabi. Sampai pada realitanya dia datang ke Nabi, dia ngakuin, ya Rasulullah, benar saat itu aku teh nggak ngasih makan onta, ningali awewe gerilisnya. Ngaku sama Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Nggak setiap nasihat sama Nabi, Nabi ratakan cara mendidik sahabatnya. Artinya Nabi meletakkan nasihatnya tergantung konteks orang yang ingin dinasihati. Bahkan ada metode cara Nabi menyampaikan nasihat atau dakwah, 3 sahabatnya nggak ditegur 3 bulan. Ada, Nabi buang muka, ada. Jadi intinya, poinnya di dalam menyampaikan sebuah tausiah, dalam menyampaikan sebuah nasihat itu gampang sebenarnya. Tapi Imam Ghazali bilang dalam Bidayatul Hidayah, beliau katakan an-nasihah liman yakbal, kata beliau. Sampaikanlah nasihat kepada siapa yang siap menerima nasihat itu. Yang nggak siap jangan disampaikan. Nah, orang yang cerdas itu adalah yang paham isyarat. Nah, saya tadi paham isyarat dengan nggak jawab salam, mungkin nggak sembung nasihat itu. Benar apa enggak? Serius? Masih siap? Dari raut wajahnya nih banyak yang tunduk apa kumaha itu. Serius, saya masih serius. Kalau memang doa, saya doa nih. Nggak masalah juga. Lanjut apa cukup? Siap, lanjut apa cukup? Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab salah satu metode cara belajar yang menunjukkan ekspresi semangat dan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat Nabi di dalam hadis yang kita kenal, malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa tanda-tanda hari kiamat. Itu cara metode beliau ngajarkannya apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatih. Posisi lutut si murid sangat berdekatan dengan posisi lutut sang guru. Jadi cara ngaji lu bener teh gitu sebenarnya. Kalau kita pengen yang namanya pengajian itu berdampak efeknya kepada kehidupan kita sehari-hari, kita harus beretika dalam menuntut ilmu. Jangan dikosong-kosongin. Adabkan wae dan malaikat ikut duduk. Dan mereka mah butuh tempat duduk. Mereka mah dari cahaya, moal aya istilah sempit. Sok ayeuna kabeh di ruang dia pasang cahaya. Aya cahaya nu sedek-sedekan. Enggak ada, malaikat mah nur, terbuat dari cahaya. Ya, jadi intinya yang saya mau sampaikan di dalam pengajian itu, kalau terlihat ekspresi semangat atau enggak, dia akan mendekatkan posisinya, posisi duduk antara murid dengan. Nah sekarang mah nggak usah dah, saya belum jadi guru kalian dan nggak tahu juga, ya. Tapi nanti ke depannya kalau ada ustadz yang seperti tadi ngajar, itu alangkah baiknya, mungkin biasanya nggak pakai bangkung ya, biasanya langsung duduk, kalian deketin tuh, jangan tengah-tengahnya kosong. Jangan tengah-tengahnya kosong. Kadang yang sepuh-sepuh memang suka alasan nyari cangkeng. Ya nggak apa-apa, mungkin mereka sepuh, nggak enak kan. Cuman yang saya sakit hatinya atau kadang terlihat di depan mata saya kalau lagi ngajar di komplek-komplek ya, ba'da subuh tuh atau ba'da maghrib, nggak ada yang duduk di tengah, duduknya di pinggir semua. Kan nggak mungkin kita dengan kasar, dengan keras, kan gak enak. Jadi saya selalu bilang sama mereka, boleh nggak saya curhat? Dia bapak-bapaknya mungkin ayah salak dia jadi hese ngomong. Ibu mah gampang kan, boleh nggak saya ngomong? Boleh, cina. Namun laki-laki mau diajak ngomong deh hese, mana ayah salak dia. Akhirnya saya bilang, Pak, saya bilang boleh curhat nggak? Dia bener. Saya bilang, bapak-bapak mau nyender di tembok nggak apa-apa. Tapi alangkah sakit hati ini kalau saya selesai majelisan atau saya selesai acara, nggak taunya ada dangdutan kelihat gitu di depan jalan gitu ya, di pinggir jalan. Lu kolot-kolot tinggawer di hareup we. Giliran ngaji nyari cangkeng. Aya giliran hiburan paling hareup haredangan. Benar apa enggak? Kadang-kadang di sini mah insyaallah enggak ada. Di sini mah ada semuanya sesuai, insyaallah makin berakhlak, makin beretika. Kenapa saya sampaikan ini? Ini penting sekali masyaallah hadirin. Karena secara sekilas kacamata saya, walaupun belum menceritakan tentang orang-orang yang ada di hadapan saya, tapi secara sekilas nuraniah saya berkata, kalian orang yang begitu sangat gemar di dalam mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Artinya kalian orang yang paling di zaman sekarang lah ya, boleh saya bilang gitu ya, orangnya demen belajar. Bahkan cara pakaian kalian pun saya lihat nggak sama dengan cara pakaian orang yang di luar. Kalau saya ceramah, di antara kalian pakai imamah, di antara kalian pakai gamis, di antara kalian pakai jubah. Akan tetapi ada hal yang kalian harus pahami.
tentang bagaimana ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bi mujarrad surah. Yang kalian lihat saya pakai ini gamis, imamah, ini surah aja. Ini hanya tampilan depan, sedangkan di dalam menyembahkan atau menyerahkan suatu ibadah kepada Allah dan Rasulnya, itu yang dilihat dua aspek, satu zahir, kedua batin. Satu zahir, kedua gak cukup hanya zahir. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzur ila ini hati itu nggak bisa diimamahin, hati itu nggak bisa digamisin, hati itu nggak bisa. Hati ya hati, tempat penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah nggak lihat mazahir kita. Betul ngikutin pakai gamis imamah, hadza syai' azim, hadza syai' fi akhir zaman, itu hal yang mulia. Bahkan Nabi SAW sendiri yang menyatakan dalam sebuah hadisnya, yang membedakan kita dengan orang Yahudi yang memeluk agama Yahudi dengan tekun, pembeda antara umat muslim dengan Yahudi adalah orang Islam kalau dia pakai imamah ada pecinya. Beda orang Yahudi. Kata Nabi, orang Yahudi kalau pakai imamah nggak ada pecinya. Artinya imamah ini suatu hal yang dianjurkan oleh Nabi. Bahkan di dalam sholat 5 waktu yang kita kenal dianjurkan selalu pakai siwak. Sholat 2 rakaat pakai siwak sama dengan sholat 27 rakaat nggak pakai siwak, kayak pahala jamaah tuh. Kamu jamaah ternyata di dalam imamah juga sama. Nabi SAW mengatakan 1 rakaat sholat pakai imamah pahalanya 27 kali seakan sholat tanpa imamah. Itu keutamaannya ada. Tapi apakah Nabi cuma ngajarin imamahnya doang? Enggak. Nabi ngajarin imamah yang aku pakai di dalam sholat, kamu pakai juga di dalam sholatmu. Tapi sholatnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya harus bagaimana yang kalian lihat cara aku sholat. Dan kita nggak lihat Nabi, maka kita lihat para kitab-kitab fikih yang mengajarkan bagaimana sholatnya Nabi yang mereka dapatkan dari gurunya, guru-gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, gimana cara sholat Nabi? Nabi sholat itu dalam keadaan waju'ilat qurrata aini fis sholah. Sholatnya Nabi itu gimana? Nabi itu senang atau sejuk matanya atau tenang hatinya saat lagi sholat, bukan setelah sholat dan bukan sebelum sholat. Artinya saat kita mau sholat pakai imamah, kita harus punya ekspresi atau rasa gimana cara sholat yang kita pakai imamah itu. Bukan hanya mujarrad imamahnya, untuk belajar nggak apa-apa, talabul ilm. Tapi untuk kita yang udah di luar nih, yang udah sering banget pakai imamah, harus bertanya gimana caranya sholat kita pakai imamah, merasakan manisnya sholat di tengah sholat, lain di luar sholat. Karena banyak nggak di antara kita gini, selesai sholat isya, selesai kita sholat isya, suka ada nggak rasa alhamdulillah udah sholat isya, plong, ada gitu? Ada nggak di antara kita gitu? Atau keadaan umat yang kedua, mungkin di dalam kasat mata pakai imamah dia, santri ini, kita bicara santri lah, nggak usah bicara yang di sini, bicara santri ini, udah pakai imamah, diajar segala macam, tapi sholatnya berat pisan. Sholatnya hanya karena takut ustadznya ngerotan, hanya karena takut dihukum dan lain sebagainya. Seakan sholat itu adalah sebuah hutang yang harus dia lunasi. Jadi kenapa banyak orang sekarang susah sholat? Karena mereka menganggap sholat itu adalah hutang yang harus dilunasi. Sekarang kalau orang boga hutang, terus orang nyepeng duit, boga hutang 500.000, nyepeng duit 500.000 pas-pasan, dek mayar hutang, kira-kira resep apa berat? Jujur, resep apa berat? Banyak orang sekarang ngelakuin sholat kayak gitu. Atau dia seakan membawa beras 25 karung di dalam pundak ini, dibawa perjalanan 1 kilo, 2 kilo. Setelah dia sampai pada tujuan, dia letakkan beras di tempatnya, terus ada lega-lega. Sehingga tadi kata saya, selesai dia sholat kayak lega. Apakah dua keadaan orang sholat tadi salah? Bicara salah enggak salah, bicara dosa enggak dosa, silakan, yang penting dia sholat kok. Cuman apakah itu cara Nabi menikmati sholat? Enggak. Nabi justru menjadikan sholat adalah tempat ketenangan yang sesungguhnya. Kenapa? Nah, ini mindsetnya nih. Yang pakai imamah, yang pakai gamis, yang pakai jubah, mindset sholat Nabi itu adalah sholat adalah waktu pertemuan antara yang mencintai dan yang dicintai. Itu ilmu hatinya. Sholat adalah waktu pertemuan sang kekasih dengan
Gimana kita mau jadiin cara sholatnya pertemuan kita dengan kekasih kita yaitu Allah? Apa Nabi Muhammad teh pas pertemuan sama Allah di malam Isra Mi'raj, pada realitanya Nabi teh nggak mau berpisah dengan kenikmatan bertemu dengan Allah, tapi Allah bilang engkau akan tetap merasakan ini dalam setiap sholat wahai Muhammad. Jadi diizinin pulang, ya Nabi dibilangin pulang. Nah kita gimana caranya? Kayak kita nih yang udah nikah, pasti malam yang paling kita damba-dambakan adalah malam paginya kita akan sama istri kita. Malamnya kita paling damba-dambakan untuk bertemu. Nah orang ketemu di kabogo orang halal, bahkan kalau udah ketemu pengen malam teng lama nggak mau matahari terbit. Bener apa enggak? Kadang tuh kudu penting siangnya sayang gancang gue. Sampai pas udah di dalam teh nggak inget siapa-siapa. Poho catering can dibayar, sound system kehujanan gitu kan. Nah karena kita ngerasain lezat nih pertemuan saya dengan kekasih nih. Itu PR buat kita yang pakai imamah, yang pakai gamis, yang pakai sorban. Gimana caranya sholat teh waktu pertemuan kita sama Allah? Itu PR, dan itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Atau sholat itu Nabi SAW bilang dalam sebuah hadisnya, as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah waktu diangkat derajat kita di hadapan Tuhan. Diangkat derajat kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Gimana kita mau sholat mau khusyuk? Lagi dengar pembahasan sholat aja lihat orang datang bawa buah-buahan, asal tak pernah ningali jelma bawa buah-buahan ditinggali. Si Gecan pernah ningali jelma bawa buah-buahan, tapi eta urang gitu. Di nabab hati ti urang can bener-bener fokus. Untuk bicara sholat, iya karek bicara ilmu sholat orang geus ningali. Asal tak pernah ningali jelma lewat kumaha. Bener atau enggak? Padahal lagi bahas ilmu, kamu ke sholatnya. Karena sholat itu, khusyuknya sholat itu adalah suatu hal yang lebih sulit dari sabar. Allah sendiri yang telah menyatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri wa innaha ay wa inna salah lakabiratun illa ala susah menghusyuk teh. Seorang lagu sholat Allahu Akbar, yang diingatnya kebesaran Allah, maha suci Allah, keagungan Allah, atau utang bang emo can lunas. Orang mau boga utang, beb. Orang mau boga utang, tapi kiaskan aja lah sama apapun gitu. Atau tiba-tiba mikir, naonnya putingnya nanti kebuli, naonnya nanti. Ayah menu dipikirkan. Sampai ada satu sahabat Nabi pas sholat dalam keadaan khusyuk secara secara gerak-gerik, selesai salam dipanggil sama Nabi, innaka lam tusolli, anjing jangan sholat. Cek Nabi, ya Rasulullah orang bisa sholat. Enggak, belum sholat. Dia ulang akhirnya sholatnya. Pas dia udah selesai sholat, innaka lam tusolli, jangan sholat. Cek Nabi, padahal dia sholat secara zahir, dia sholat. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah kalau gitu ajarin aku deh 3 kali terus dianggap sholat wae. Dan diajarin cara sholat yang benar sama Nabi, dan Nabi katakan sholat itu akan diterima oleh Allah sesuai kadar kekhusyuan kita dalam sholat. Makanya Imam Ghazali bilang min arkanis sholat al khusyuk. Untung hanya pendapat Imam Ghazali. Coba menjadi muktamadnya Imam Syafi'i, khusyuk min arkanis sholat. Oh anu teu sah sholat itu. Nah, aina pelajaranna naon definisi khusyuk dina salat teh? Definisi khusyuk dina salat teh adalah paling kecilnya orang awam dalam khusyuk salatnya, kata Imam Ghazali, dia menyadari apa yang sedang dia baca dan apa yang sedang dia perbuat dalam salat. Anjeunna pas takbir Allahu Akbar sadar ke takbir. Keur maca Fatihah anjeunna sadar keur maca Fatihah. Anjeunna keur maca surat sadar keur maca surat. Anjeunna keur ruku sadar keur ruku. Jangan sampai sholat berjamaah ningali imam sujud anjeunna lieur iraha rukuna ieu. Jadi maca Fatihah teh nya eta teh geus khusyuk. Nah, untuk khusyuk eta teh versi Imam Ghazali mah teu sah. Walaupun versi Imam Syafi'i masih dianggap bukan daripada rukun sholat, tapi nggak sempurna pahalanya. Bahkan diancam sama Allah dalam Al-Quran, wailun lil bukan hanya yang lalai sholat, yang sholat aja disebut celaka sama Allah. Nah hati tak orang teh kudu senantiasa selalu bagaimana cara memperbaiki hati. Nah, cara memperbaiki hati yang paling ampuh adalah memilih waktu-waktu yang tepat untuk mempelajari ilmu hati itu. Dan mempelajari ilmu hati nggak bisa lewat teori. Kita harus duduk bersama rijal. Tahu rijal? Rijal itu adalah bukan yang punya kemaluan laki-laki.
Bukan. Tapi yang dimaksud rijal dalam bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa ilmu tasawuf, rijal adalah orang yang memiliki kekoneksian hati kepada Allah, yang nggak pernah putus. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah hatta faraqad dunya. Hadza rijal. Rijal di dalam surat Jum'ah kalau kita baca adalah orang-orang yang dia berdagang, tapi dagangannya nggak membuat mereka lalai akan sholat Jumat dan berzikir kepada Allah. Hadza rijal. Siapa rijal? Yang hatinya terkoneksi terus sama Allah. Nah, belajar ilmu hati nggak cukup teori, harus duduk sama rijal. Siapa rijal? Di kalangan kalian banyak banget. Cuman siapa yang benar-benar melihat dia rijal, atau hanya melihatnya ada teman guru orang geser makan yang orang makan, kapasan yang orang kapasar, mana naik motor orangnya naik motor. Jangan dipandang dengan basyariahnya. Kalau kita mandang mereka dengan basyariahnya nggak bakal dapat apa-apa. Itulah kenapa alasan Abu Jahal, Abu Lahab nggak selamat, karena mereka nggak pernah lihat Rasulullah. Yang mereka lihat adalah Muhammad bin Abdullah ya'kul wa yashrab yamshi fil aswaq, berjalan di pasar, minum, makan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisa, Khadijah, orang yang pertama kali masuk Islam, melihatnya bukan Muhammad, dilihatnya adalah utusan Allah. Nah, itu penglihatan gitu bisa dihasilkan lewat hati. Nah, jadi intinya saya ingin sampaikan pada singkat apa yang ingin saya sampaikan, masalah urang teh masih loba dia. Kekurangan urang teh masih seueur. Ya, ketertinggalan kita di dalam ingin menjadi golongan terdepan masuk surga teh masih panjang ya. Kita masih jauh nih. Nah, mengawali semua kekurangan dan keterlambatan serta ketertinggalan kita di dalam meraih golongan yang pertama, satu caranya perbaiki hati, dan gak ada obat hati yang paling ampuh kecuali memiliki hubungan yang erat dengan baginda Nabi Muhammad. Eta hakikat muludan. Itu hakikat muludan. Jadi kalau kita artikan muludan, gimana caranya kita setiap pembacaan maulid pengen lebih dekat sama Nabi lewat ekspresi yang nyata, bukan hanya lewat tangisan air mata doang. Curi di mahalul qiyam pasti keluar gesan lain. Tapi muludan sebenarnya adalah saat kita nangis, atau saat kita lagi muludan khusyuk, saat kita lagi marhabaan menangis, keluar kita bawa Nabi Muhammad keluar. Lain dina jero eta mahalul qiyam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendefinisikan arti cinta yang sesungguhnya kepada zatnya itu dengan satu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Aranjeun cinta ka urang ti Gusti Allah hiji tandana lamun anjeun mutabaah bil Habib Muhammad. Anjeun benar-benar ngikutin kanjeng Nabi, tapi bukan hanya zahir ya, sekali lagi batiniahnya juga harus terkoneksi sama Nabi Muhammad. Sampai para ulama itu ya, mereka berkata haula wala quwata illa billahil aliyil azim, law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma adattu nafsi minal muslimin. Itu rijal. Apa katanya? Kalau Rasulullah hilang dari sanubariku dan pikiranku sekedip mata aja, aku lupa sama Nabi, aku bukan orang muslim. Ismin kalam ada. Ini kalam agung banget. Tapi nggak sembarang kalam keluar dari orang yang cuma mengaku-ngaku, enggak. Terlihat dari ucapannya dan dari perbuatannya, sampai dikatakan di akhir hayatnya seperti Imam Haddad, beliau mengatakan, aku meyakini akan bagaimana kehebatan sunnah Nabi dan kemanfaatannya dalam keseharianku, sampai aku sekarang mengatakan kepada anak-anakku dan murid-muridku, tidak ada satupun sunnah Nabi yang belum aku kerjakan. Semua sunnah Nabi aku kerjakan walaupun cuma seumur hidup sekali. Ada Imam Haddad. Begitupun sahabat-sahabat Nabi di dalam arti cinta mereka, sampai Abdullah bin Umar sedang naik kuda di suatu perjalanan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada musuh, beliau berhentiin kudanya, beliau belokin, sampai rombongan bingung. Ya Abdullah, engkau sebagai pemimpin kami sedang berada di dalam rombongan, nggak ada yang menghalangi, nggak ada musuh, tiba-tiba engkau belok, ngapain? Kata Abdullah, demi Allah aku tidak belok, kecuali dulu aku masih kecil pernah melihat Nabi belok pakai kuda di tempat yang sama. Mutaba'atu bil Habib sallallahu alaihi, padahal bukan soal ibadah.
Nabi lakukan sekali aja. Artinya mutabaah zahir wa batin itu penting. Nah, mengawali mutabaah ini PR-nya nih. Ini PR-nya nih. Bagaimana cara kita mengawali mutabaah? Sekarang saya mau tanya sama semuanya. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawabannya mau setengah-setengah, nggak sana doa. Cinta nggak sama Rasulullah? Jawabnya menira kumaha gitu, beka suara kita itu tersampaikan sama Nabi. Habiban malaikat dia apal di hati itu udah diucapkan. Kurang pengen diucapkan naon ente. Ucapin. Karena boleh jadi ucapan yang kita sampaikan suaranya dibawa oleh malaikat. Dibawa sampai ke Nabi Muhammad. Kita ingin mengatakan cinta. Bukankah orang Badui yang pernah bertanya sama Nabi tentang kapan kiamat? Akhirnya Nabi lagi khutbah, sahabat semuanya marah ngelihat dia, nanya Nabi, lagi Nabi khutbah Jumat. Akhirnya disuruh duduk, tapi Nabi nggak melupakan orang yang bertanya itu, disuruh berdiri sama Nabi. Wa ma'adattu laha. Mana yang nanya-nanya kiamat, mau kayak yang disiapkan. Orang Badui itu orang pelosok kampung gitu. Tiba-tiba datang dengan sakralnya, kadang memang mereka tidak belajar secara benar tentang etika, tapi dengan kepolosannya dia bertanya tentang hari kiamat. Jawaban dia, jawaban Nabi, apa yang kau siapkan? Jawaban dia, yang aku siapkan hanya cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Cinta, wallahi cinta kepada orang. Tercinta itu diutarakan sama dia, didengar sama Nabi. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang dicinta. Makanya saya tanya sama semuanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sekali lagi, cinta nggak sama handphone? Salah pertanyaannya. Enggak ya, cinta nggak? Itu teh ngawadul publik. Tercinta ke Nabi, cinta ke Nabi, tercinta ke handphone. Tapi orang gudang sana ningali beli HP, dek minum ningali nges minum ningali ke kamar mandi bawa handuk jam, HP. Tapi realita hati orang teh gitu. Orang ngomong tercinta HP, tercinta motor, tercinta mobil, tercinta karena hirupan dunia. Tapi hati orang lamun kalengitan dunia sedetik we geus teu ngeunaheun. HP ketinggalan di bumi we 5 menit geus ketinggalan jantung. Urang lagi gawe ieu, neangan harta teu meunang, nyamber. Jadi orang ngomong-ngomong tercinta dunia teh ngawadul pisan. Sebaliknya cinta kan Nabi Muhammad? Cinta. Dia asup masjid kaki kanan pakai kaki kiri. Tong dijawab we mikir. Cinta kan Nabi Muhammad? Cinta. Saya berat mau ngomongin ini, tapi barusan saya lihat 2 orang, saya perhatiin. Ini nggak usah saya sebut nama, nggak usah saya tunjuk. Ini maulid Nabi, ngomongnya cinta Nabi, minum tangan kiri dia. Ya sawe. La haula wala ismi mahabbah. Mana orang ngomong cinta secara pakaian, cinta kan Nabi, prakteknya jauh dari Nabi Muhammad. Kumaha salat sunnah orang, rawatib orang, qobliyah orang, tahajud orang, mana cinta? Tapi saya nggak boleh bilang kalian nggak cinta Nabi, sebab saat saya dibawakan air kopi, walaupun ini air putih, ya, kalau dibawakan air kopi misalkan gitu kan, contoh tong seri itu, tong seri tong contoh, saya dibawain air kopi sama panitia, tiba-tiba saya minum, pas saya minum ternyata rasanya tidak manis. Boleh nggak saya bilang kopi tanpa gula? Boleh nggak? Nggak boleh. Sebab saya nggak minta kopi pahit, saya mintanya kopi walaupun dibawainnya namanya kasih lain ini mah contoh. Jazakumullah khair, Allah yu'inukum insyaallah. Kopi, orang minta kopi pahit man, orang minta kopi, tapi pas datang saya minum kopinya nggak manis. Boleh nggak saya bilang kopi itu tanpa gula? Nggak boleh, karena saya nggak minta kopi pahit. Tapi yang tepat, saya harus membahasakan kopi ini pakai gula dan dikocek. Itu yang benar kalimatnya. Nggak boleh saya bilang tanpa gula, karena gulanya ada. Meren dikocek. Beda lah orang minta kopi pahit man. Kudu ditaros deh, dan supaya orang meminta tanpa gula. Ini orang minta kopi pahit didatangkan kopi. Seberapa kali ngomong kopi nanti? Baiknya naon? Lain itu, bercanda ya. Bercanda panitia, nggak usah diambil hati. Langsungnya praktek. Nah, kopi tanpa gula, nggak boleh saya bilang kayak gitu. Tapi yang benar pakai gula tapi artinya saya nggak boleh bilang sama yang hadir nih, nggak ada kalian cinta Nabi karena prakteknya jauh dari Nabi. Nggak boleh. Tapi saya boleh bilang cinta Nabi ada dalam hati umatnya, cuma itu cinta nggak dikocek sehingga nggak kerasa manisnya sholawat, nggak kerasa manisnya sholat, nggak kerasa manisnya duduk di majelis kita, tak kerasa.
Kalau udah ngerasain manis, pernah Nabi SAW duduk dengan para sahabat, dan ini ada dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW yunasihuna ba'da salati subuh ila zuhur. Kata para sahabat, pernah suatu hari Nabi nasihatin kami duduk di masjid dari habis fajar sampai zuhur. Beri salat zuhur, selesai salat zuhur, wa kana yukallimuna marratan tsaniyah min zuhur ila al-'asr, sampai asar. Dikirain selesai, habis sholat Nabi ngulang lagi ceramah sampai malam. Itu mahabbah gawiyah. Dan di saat Nabi nyampaikan itu, gak pernah ada riwayat yang mengatakan para sahabat tarunduh. Bahkan yang terjadi riwayatnya adalah ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap, saking khusyuk fokus nyimak baginda Nabi Muhammad, padahal waktunya udah hampir 12 jam 13 jam lebih. Nah, di dalam hati mereka ada yuharrikul mahabbah, cintanya udah bergoyang, cintanya digerakin. Mereka lihat Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Bahkan sebagai penutup nih, cinta yang benar-benar tulus sama Nabi itu menghasilkan karakteritas yang bahkan jauh lebih baik dan merubah derajat keadaan karakter seseorang dari yang jelek jadi baik, dari yang baik makin lebih baik, dari yang baik akan makin tulus ibadahnya kepada Allah, nggak mengharap apa-apa. Satu contoh bukti nyata di dalam riwayat hadis Sahihul Muslim diceritakan tentang Sayyiduna Umar ibn Khattab. Cerita siapa? Umar. Karena udah tahu lah ya, nggak usah saya sepil panjang tentang Sayyidina Umar ya. Rajulun syaja'ah, seorang laki-laki yang sangat pemberani, dan bukan hanya berani, tapi beliau kata-katanya kadang menyelkit hati orang-orang yang ada di sekitarnya sebelum beliau masuk Islam. Bahkan beliau rela memukul adiknya gara-gara tahu adiknya masuk Islam sampai berdarah. Kan kita ceritanya masyhur itu kan, sebab beliau masuk Islam kan. Dan beliau itu adalah satu sahabat yang dikit-dikit kalau melihat ada perbuatan yang nggak disukai oleh matanya atau tidak menyenangkan hatinya, dikit-dikit minta izin sama Nabi, ya Rasulullah izinkan aku kupenggal pala orang itu. Nggak asa-asa, dikit-dikit minta penggal. Zaman akhirnya disebut radikal. Zaman dulu mah enggak. Dia ngomong kayak gitu. Bahkan ketika hijrah kita tahu di saat sahabat-sahabat yang lain semuanya sembunyi-sembunyi pengen berangkat ke Madinah, tapi Sayyidina Umar, beliau bawa ontanya, tawaf di keliling Ka'bah, membawa anaknya saat itu Abdullah. Kemudian beliau bilang selesai tawaf, wahai penduduk Mekah, wahai bangsa Quraisy, wahai bangsa Ibnu Umayyah dan bangsa-bangsa yang ada di sekitaran kota Mekah, siapa di antara kalian yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, hadapkan orang aina, halangin orang aja. Orang berani apa? Di saat beliau masih jadi muslim biasa saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah yantaqil ila rafiqil a'la, diganti Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar yantaqil ila rafiqil a'la, beliau jadi pemimpin. Bayangkan, ente jadi pemimpin ke dahsyat. Kamu jadi pemimpin ya, ente jadi pemimpin, nggak punya perangkat, nggak punya ajudan, nggak punya pengawal khusus dan lain sebagainya. Dahsyat beliau. Bayangkan udah jadi pemimpin, suatu hari kejadian nyata dalam Sahih Muslim, beliau sedang ceramah menyampaikan sebuah arahan nasihat untuk kerakyatan dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin sahabat yang lain nih. Ini kalian dengar nih. Ketika beliau sedang menyampaikan tausiahnya, tiba-tiba bayangin, ada sya'an khalifah Rasulullah SAW yang berkah cerita sang Nabi, kopi pun diijabah ya. Tidak ya? Lanjut apa enggak nih? Sayyidina Umar lagi ceramah, lagi nyampein orasinya. Di tengah-tengah orasinya atau di tengah-tengah nasihat kerakyatannya dari seorang pemimpin, tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang perempuan yang cukup tua, dia angkat tangan, dia potong omongan Sayyidina Umar, dia katakan, wahai Umar, apa yang kau sampaikan salah. Tak benar cina, lu benar kia. Sayyidina Umar bayangin, apa yang ibu-ibu itu sampaikan mungkin benar, tapi waktunya sekali lagi tidak tepat. Sayyidina Umar bisa pakai isyarat doang, ngomong ke ajudannya, sikat. Bisa, karena beliau ghalib. Beliau agak syadid. Itu amarannya luar biasa banget Sayyidina Umar itu. Bisa tinggal nyuruh pakai telunjuk doang. Ini perempuan kurang ajar nih. Aku lagi nyampein suara kerakyatan nih, suara tentang kebenaran, tentang bagaimana muamalah di pasar dan lain sebagainya, diputus sama dia. Tinggal nyuruh bisa.
Tapi apa yang terjadi? Ketika si ibu itu marah, justru Sayyidina Umar menundukin kepala. Tidak lama dari menundukin kepalanya, beliau langsung bilang, "Asabati imra'ah wa akhta'a Umar." Perempuan itu benar dan Umar bin Khattab salah. Seorang pemimpin bayangkan ngomong gitu di tengah orasinya ya. Nah, pada zaman sekarang kalau ada wartawan semua di depannya, ada delegasi pemimpin yang lainnya segala macam, disalahkan ku rakyat biasa, menteri waro eta, atau disuruh sikat. Bayangin aja, Sayyidina Umar nggak nunduk. Sayyidina Ali peka, Sayyidina Ali orang peka. Ningali kejadian eta, selesai acara, selesai orasi, dipanggil sama Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, araftuka, aku tahu kamu, aku kenal kau betul," katanya. Masya Allah, apa yang membuat engkau hari ini lembut pisan? Sayyidina Ali kaget. Ya, jawaban Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, "Ya Ali, tadi di saat perempuan itu menyampaikan pendapatnya dan aku dikatakan salah, naik darahku, tolak Adam gila, udah marah banget. Tapi aku menunduk, tiba-tiba aku teringat suatu hal," katanya. Apa hal itu? Suatu hari aku lagi mau datang ke rumah Nabi, tiba-tiba di depan rumah Nabi udah ada seorang Yahudi getok-getok rumah Nabi, marah-marah caci maki, "Ya Muhammad ukhruj, ya Muhammad ukhruj, wahai Muhammad keluarlah, engkau pendusta, engkau pengkhianat," dikata-katain Nabi sama orang Yahudi ini. Kata Sayyidina Umar, aku marah besar, aku hardik dia, aku dorong dia, dan aku bilang sama dia, kalau kamu mengatakan tentang nabiku sekali lagi keburukan itu, aku tidak akan sungkan-sungkan, kepalamu akan jatuh ke bawah. Nabi keluar. Pas Nabi ningali kejadian itu, dipanggil Sayyidina Umar, dipanggil orang Yahudi tadi, kata Nabi, "Mahlan ya Umar." Masya Allah, ceritain sama Sayyidina Umar. Jawaban Nabi tahu nggak? Apa kata Nabi? "Ya Umar, apakah tidak lebih baik kamu menasihatiku untuk baik dalam membayar hutang dan nasihati dia cara baik dalam menagih hutang?" Jadi ternyata orang Yahudi itu datang minta nagih hutang yang belum jatuh tempo dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain bukan. Dia baik salam sama Nabi, pengen beli barang sesuatu tapi uangnya dikasih dulu, barangnya kemudian. Jadi dia datang yang harusnya utangnya 2 hari ke depan, tapi dia di hari itu udah datang maki-maki Nabi Muhammad. Lihat jawaban Nabi, ngomong ke Sayyidina Umar, bukan kemudian dimarahin orang Yahudi itu, padahal berhak loh orang Yahudi itu dimarahin. Pantas dong, karena belum waktunya udah nagih hutang, janjinya 5 hari, 3 hari udah datang, boleh dimarahin, boleh. Tapi lihat jawaban Nabi ke Sayyidina Umar, "Ya Umar, apakah engkau tidak lebih memilih menjadi penasehat untuk aku biar bagus dalam membayar hutang dan nasihati dia biar bagus cara menagih hutang?" Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disuruh nasihatin? Sayyidina Umar. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ada sahibul risalah, yang Quran turun kepadanya, minta dinasihatin sama Sayyidina Umar. Tidak sampai di situ, kata Rasulullah, ambilkan pesanan dia, bayarkan hutang dalam riwayat, terus bawakan 1 bungkus kurma, kasih hadiah buat dia. Sayyidina Umar lebih kaget lagi, "Ya Rasulullah, dia caci maki engkau, masa dikasih hadiah? Sudah dicaci maki, diejek, bukan dimarahin, ditegur, jangan ngulang, sedangkan engkau adalah pemimpin. Nggak kebayang kalau ada orang-orang kecil melihat kejadian ini, engkau akan dikucilkan," kata Sayyidina Umar. "Khud," kata Rasulullah, "ambil wahai Umar." Padahal tugas ngambil barang yang ada di Baitul Mal itu Bilal bin Rabah. Tapi hari itu kata Sayyidina Umar, "Wahai Ali, aku nggak diizinin untuk nyuruh Bilal. Aku disuruh langsung ngambil sama Rasulullah SAW sebagai sebuah balasan karena udah bikin dia takut, karena udah bikin dia mundur daripada pintu rumah Rasulullah SAW." Bayangkan Sayyidina Umar. Nggak sampai di situ kata Sayyidina Umar, "Aku bawa sebungkus kurma tadi, aku kembalikan barang dia dan aku katakan ini sebungkus kurma untukmu." Dari siapa kata orang Yahudi tadi? Dari Rasulullah. "Muhammad kasih ini?" "Iya," katanya. "Dan aku peringatkan kepada engkau wahai orang Yahudi, kalau sekali lagi kamu mengejek nabiku, aku nggak pakai izin sama Nabi. Sa'aqtul unuquk, aku akan penggal kepalamu." Akhirnya kata orang Yahudi tadi bilang, "Ya Umar, amat tadri anak? Kamu nggak tahu aku siapa?" Kalau lah, aku tidak tahu. Gol, kata dia, "Ana Zaid bin Sam'ah." Kata dia, "Aku adalah Zaid bin Sam'ah." Kata si Umar, "Al-Habr, kamu adalah pemimpin orang Yahudi?" "Naam," katanya. "Kok bisa?"
bisa. Kalau aku tahu kamu tadi pemimpin orang Yahudi, aku nggak pakai izin lagi, aku tebas kepala kamu, kata Sayyidina Umar. Kamu itu orang yang paling mengenal Nabi. Kamu tuh baca Taurat, kamu tuh baca Injil, kamu tuh baca kitab Samawi, kok masih bisa ngejek Nabi Muhammad? Ya jawabannya, kata dia, wahai Umar, warabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku membaca seluruh kitab Samawi tentang tanda-tanda sifat Nabi akhir zaman, dan semuanya aku sudah lihat di dalam diri Muhammad kecuali dua. Salah satu dari dua itu, Nabi akhir zaman adalah kalau dicaci, kalau diejek, kalau dihina, dia makin dermawan, dia makin baik, dia makin menjunjung tinggi tentang orang yang mengejeknya. Dan hari ini aku telah terbukti dengan aku mengejeknya, dia menghadiahkanku sebungkus kurma. Dan saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annahu Muhammadan Rasulullah. Ihtazzat qalbi, kata Sayyidina Umar, aku faham makna ilmu Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, ternyata kelembutan tidak diletakkan di dalam suatu perkara apapun kecuali jadi baik. Detik itu, kata Sayyidina Umar, saat ibu-ibu itu nyalain aku ingat apa yang terjadi dalam kejadian itu. Daras dari Nabi SAW. Hadha huwa mahabbah gawiyah fil qalb, akan merubah karakter kita yang jadi lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah acara muludan kita ini bukan hanya sebatas acara seremonial, bukan hanya sebatas acara orang baca sholawat, orang mahalul qiyam. Hadza syai' azim, hadza syai' la yabhath. Itu pembahasan yang gak usah kita ceritakan lagi dalilnya, karena itu suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah. Tapi yang mesti kita cari, yang mesti kita pahami, yang mesti kita harus senantiasa hidupkan di dalam bulan Maulud secara khusus, bagaimana pengupdatean ikutan kita zahiran wa batin kepada baginda Nabi Muhammad. Gimana caranya? Soal minum doang kita bisa mendekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Bukankah Nabi ngajarin ada 10 sunnah dalam saat minum? Nah, kita pelajarin. Naon 10 sunnah teh? Apa selama ini kita tahunya hanya bismillah? Alhamdulillah, 10 sunnah di dalam soal minum doang. Kapan kita bisa tahu itu? Nah, cukup dengan ceramah, baca syama'il Nabi Muhammad. Cari tahu tentang sirah nabawiyah, baca karakter tentang khuluqiyah Nabi SAW, tentang khalqiyah Nabi SAW. Maka setiap orang yang makin mengenal Nabi akan semakin tumbuh rasa cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan kesempatan ada di dalam diri kita. Yang mau ngambil kesempatan di dalam sisa kehidupan ini, dia beruntung. Yang nggak mau ngambil kesempatan, urusan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dalam surat Amma Yatasaalun anin naba'il adzim, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Baca tuh semua tentang ayat itu. Allah menjelaskan tentang, bukankah aku sudah bentangkan dunia buat kalian, aku jadikan malam untuk menyelimuti tidur kalian, aku turunkan hujan. Itu teh ayat-ayat yang setiap hari kita dapat tuh. Tapi ingat, kata Allah, kamu masih nyenyak tidur, kamu masih melihat hujan turun, kamu masih melihat tumbuh-tumbuhan tumbuh, kamu masih melihat bagaimana dunia ini aku bentangkan, belum aku lipat menjadi hari kiamat. Tapi ingat, inna yaumal fasli kana. Lihat ujung ayat itu tuh. Ujung ayat itu tentang semua yang kita nikmati hari ini nih. Kita tidur masih enak, matahari belum terbit dari barat, kita masih turun hujan ningali masih enak nih. Tapi kata Allah, akan datang masanya, inna yaumal fasli kana, hari pembalasan akan datang, hari kiamat akan datang. Gak usah jauh-jauh deh bahas hari kiamat. Yang harus kita selalu pikirkan, kemarin saudara kita Ojol Afan yang meninggal dunia ditabrak oleh kepolisian atau Brimo. Jujur ya, orang mau bahas tentang Brimo dan segala macam, orang nggak bahas tentang kematian. Nah, sah di antara orang yang ingat, sah di antara orang yang ingat. Siapa yang masih doain dia? Siapa yang masih ingat dia? Laskar FPI 6 orang. Bukan tentang soal itunya, tapi yang saya ingin bahas tentang kematiannya gitu. Orang tersiap datang dia. Kematiannya sifatnya gitu. Tak aina lamun orang yang mempersiapkan kematian dengan mengikuti sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, ada kesah orang kembali di hari kiamat. Oh, kan Nabi udah bilang, Habib, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat Nabi teh akan diberikan pertama kali kepada para pembesar-pembesar dosa. Bener, hadis itu mah salahna. Hadis itu nggak palsu, hadis itu sahih, dan itu benar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Nabi yang pertama untuk para pembesar-pembesar dosanya. Cumannya pembesar-pembesar dosa dari kalangan umat Nabi Muhammad setelah dapat syafaat, mau ngerasakan nikmat ningali Nabi, mau ngerasakan nikmat duduk bersama Nabi, mau ngerasakan nikmat bagaimana mendengar puisi-puisi Nabi di saat Nabi minta syafaat kepada umat-umat. Wah,
Lamun itu didapati oleh para pembesar dosa, apa manfaatnya orang soleh sekarang hindari maksiat? Apa manfaatnya orang-orang alim sekarang menuntut ilmu sampai utlubul ilma minal mahdi ila lahdi? Apa manfaatnya ayat Allah dalam Al-Quran? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Cuma 4 yang sama Nabi mah. Ahlul kabair mual menang, murafaqatu bil habib mual menang, syafaat menang. Tapi habis dikasih syafaat, apakah masuk surga yang satu komplek? Mual. Jadi apakah di dalam surga itu ada suatu penyesalan dalam hati yang merasakan tidak nikmat? Ayat naon saat surga jauh jeung kanjeng Nabi Muhammad. Padahal kesempatan satu kompleks sama Nabi masih dibuka. Yang Nabi pernah nyuruh megangin Thauban sahabatnya jubah, kemudian Nabi masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi Nabi lihat sahabatnya Thauban yang saat itu Thauban itu status sosialnya nggak ada. Hanya maula, budak yang dimerdekakan jadi maula Nabi SAW. Dia nggak punya status sosial, nggak benghar, nggak punya kedudukan, lain pejabat, lain orang benghar, lain orang viral, orang biasa. Tapi saat Nabi keluar kamar mandi ngelihat bibir dia pucat, ditanya sama Nabi SAW, ya Thauban, ala kawajah, kamu merasakan sakit? Ada binatang yang menggigit kamu atau apa? La ya Rasulullah, lahzatu dukhulikal hammam, sesaat engkau masuk kamar mandi, pikiranku, hatiku berkhayal, kalau aku beneran masuk neraka, aku akan jauh daripada dirimu ya Rasulullah. Tapi kalaupun aku masuk surga, apakah aku akan sesurga denganmu? Rasa itu sangat menghantui diriku. Sedangkan aku di dunia kalau rindu, aku ambil jubahku, aku akan datang ke Masjid Nabawi, aku melihatmu. Lalu bagaimana di dalam akhirat? Bagaimana di dalam surga ya Rasulullah? Rasulullah nggak bisa jawab. Rasulullah diam. Malaikat Jibril yang turun, mewakili perasaan dia. Turunlah ayat yang tadi saya bacakan. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maknanya apa? Lihat hati orang yang nggak punya status di dunia itu ketika bergetar, arasy Allah ikut bergetar. Bahkan malaikat Jibril dimuliakan menurunkan ayat Quran kepadanya. Dimuliakan ayat Quran itu turun karena getaran hatinya. Dita'lam lana, agar jadi pelajaran sama kita nih. Orang tak pernah panggil jeung Nabi, kita nggak sehidup sezaman Nabi. Tapi andai kata kamu keluar dari masjid dengan kaki kiri tapi hati getar, ya Rasulullah ada sunnatak, ini sunnah Nabi Muhammad. Lain soal kanan kirinya, tapi saat anjing keluar dengan kaki kiri, hati itu langsung connect ke Nabi Muhammad. Hati itu ngebayang Nabi Muhammad, itu getaran luar biasa. Itu yang menghasilkan murafaqatul habib. Ayo orang setiap hari maksiat, ayo orang setiap hari lalai, mau deket jeung Nabi, mau kenal dengan baik baik menang syafaat, menang janji Nabi ke semua umatnya dapat syafaat. Bahkan yang di dalam neraka, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, kata Nabi SAW. Dikeluarkan di dalam neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji atom dari iman. Keluarkan asup teu, dan sekomplek teu surga dan jadi Nabi. Namun gitu, mulai ayat-ayat itu tadi. Mungkin sekarang orang-orang soleh ninggalin maksiat, menahan diri dari hawa nafsu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mulai ayat-ayat himbauan itu. Kenapa? Karena setiap orang di dalam akhirat derajatnya berbeda-beda. Tinggal kita pilih. Namun edek selamat hukum, sakwe nyantai. Tapi namun edek murafaqatul habib, di dia kudu berkorban. Di dia kudu sibuk ke kanjeng Nabi. Mungkin kanjeng Nabi sibuk ke orang begitu. Tapi orang di dia nyantai ke kanjeng Nabi, mau kenal Nabi Muhammad, mau nyaman Nabi Muhammad, mau nyontoh ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap sayang ke orang. Dan Nabi Muhammad marahmatan lil. Tapi apakah akan sekomplek? Karena Nabi sendiri bilang dalam hadisnya, aqrabukum minni. Dengarkan bahasa cintanya Nabi Muhammad ya. Nabi teh ngarasakeun urang dan urang teh ngarasakeun Nabi Muhammad. Nabi menghimbau dengan hadisna naon? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Yang paling dekat di antara kalian kelak denganku di hari kiamat. Di antara kalian yang dimaksud bukan para sahabat, seluruh umat yang sampai hari kiamat nanti, yang paling dekat denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kudu ada hadis ieu. Sebab orang-orang ahli dosa moal menang. Orang-orang yang lain sama Nabi moal menang, moal syafaat menang, tapi dekat sama Nabi. Ya, makanya kalau pengen dekat sama Nabi nanti di hari kiamat, dari sekarang deketin. Kenalin Nabi Muhammad, insyaallah mudah-mudahan Masjid Al-Musharrafah benar, mudah-mudahan jamaahnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan
generasi-generasi yang terhubung hatinya kuat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali juga mendapatkan keadaan semangat di dalam menghidupkan cinta yang kuat dan kokoh, serta bisa mengoceknya untuk lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terasa lezatnya bersolawat, terasa lezatnya baca Quran, terasa lezatnya melakukan puasa, terasa lezatnya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dan jadikan kami selalu memiliki kekoneksian hati yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad, memiliki ubudiyah, memiliki ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami termasuk kategori yang Nabi sampaikan sesuai pemahaman Nabi dan sesuai niat Nabi. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Ya Rabb, ij'alna hakikatul mahabbah, jadikan di dalam sanubari kami hakikat cinta, hakikat mutaba'ah, hakikat rindu, hakikat pengkhayalan selalu tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khairi wa anhum alaih, wa wafiqna Allahumma lil khairi wa anhum alaih. Allahumma barik fi hadhihi al-ma'had wa barik fi qaimiha wa barik fi mudiriha. Allah berkahi pondok ini dan senantiasa siapapun yang berkecimpung di pondok ini, pemimpinnya, yang mengurusnya, yang mengelola pondok ini, yang mendonaturin pondok ini, yang senantiasa menghidupkan pondok ini, makmurkan kehidupan mereka, buat mereka orang-orang yang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan tempat ini adalah tempat jembatan yang paling pendek dan paling cepat menghubungkan hati orang yang ada di dalamnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa farrij an ikhwanina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Qatar wa fi buldan muslimin 'ammah, wa an biladina Indonesia khassah, wa an biladina Bandung khassah, wa an biladina Bandung khassah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir tausiahna parantos dilaksanakeun, anu mana mudah-mudahan tina sagala rupi pembahasan oge penjelasanna dina runtuyan ilmuna, muga-muga urang sadayana ngengkeun ilmu anu manfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir telah kita laksanakan dalam keadaan lancar. Mudah-mudahan semua panitia yang terlibat, keluarga besar pondok pesantren, dan seluruh jamaah yang hadir diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, Mas, hati-hati jalan, Mas. Pakai.